Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min khairin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat, terima kasih telah mendukung, telah mengunjungi, telah menyimak ya video-video yang jumlahnya lebih 2000 video di channel Barokah Ilmu ya. Jadi channel ini hanya menyebarkan ilmu-ilmu, terutama yang berhubungan dengan keagamaan ya. Politik juga termasuk, karena politik juga ada hubungannya dengan ilmu, maksudnya diatur oleh ilmu, pengajian dan lain sebagainya. Yang semuanya itu saya hanya meluruskan ya. Kami sebagai pemilik channel Barokah Ilmu ya, hanya meluruskan kebengkokan-kebengkokan yang tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi intinya channel ini meluruskan kebengkokan, menyebarkan faham ahli sunnah wal jamaah, dan melawan dengan keras ya yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Teman-teman di seluruh Nusantara, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga tetap setia dengan ilmu ya. Karena ilmu itu tariqun ilal jannah. Al-ilmu tariqun ilal jannah. Ilmu itu adalah merupakan jalan menuju surga. Dalam keterangan yang lain ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan mencari ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Mau mencari urusan dunia maka wajib menggunakan ilmu. Fa'alaihi bil ilmi. Kemudian urusan akhirat juga fa'alaihi bil ilmi. Wajib menggunakan ilmu, wajib belajar ilmunya. Teman-teman di seluruh Nusantara, umat Islam banyak dihebohkan oleh berbagai macam informasi-informasi atau sesuatu yang telah wuqu'iyah, yang telah terjadi di masyarakat ya. Tapi syukur alhamdulillah sekarang dalam kepemimpinan Bapak Prabowo rupanya banyak peningkatan di bidang pemberantasan korupsi ya. Saya sebagai seorang rakyat lah, sekaligus pendukung, sekaligus kader dari partai Gerindra ya, mendukung 100% apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ya. Dan kami ya sebagai pendukung Bapak Prabowo, banyak sekali usulan-usulan, banyak sekali aspirasi-aspirasi yang perlu disampaikan. Walaupun saya sebagai seorang di akar rumput, tapi kan dalam berdemokrasi ya, dalam negara demokrasi bebas untuk menyampaikan aspirasi agar supaya mendapat direspon ya oleh Bapak Prabowo dan menteri-menterinya seluruhnya ya, yang berhubungan dengan berbagai masalah di Indonesia. Walaupun saya sudah banyak sekali dukungan ya, terutama dalam pemberantasan korupsi. Telah puluhan koruptor yang ditangkap oleh Bapak Prabowo. Ini diteruskan ya. Ini jadi usulan yang pertama ini supaya Bapak meneruskan
meneruskan penangkapan baik koruptor kelas tri sampai kelas kakap ya. Maksudnya korupsi yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, mohon ditangkap. Nah, jadi kalau urusan penjara nanti kurang dibangun lagi ya. Ini misalnya tidak muat terlalu banyak misalnya ya, bangun lagi, tangkap di seluruh lapisan, baik di tingkat kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan di pusat ya. Saya dukung Pak, saya doakan semoga Bapak mendapat maunah ya, pertolongan dari Allah, nasrum minallah. Semoga seperti apa yang telah dijaminkan oleh Kanjeng Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Kanjeng Nabi Muhammad ya. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Hadapkanlah ya. Tawajjah haitsu syi'ta. Kemanapun kamu menghadapkan ya. Apa ya maksudnya ya? Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad itu maksudnya. Fa innaka mansurun, maka kamu adalah mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah. Jadi semoga Bapak Prabowo selama niatnya baik, selama niatnya ingin menjaga kekayaan negara supaya tidak bocor dan semua kekayaan negara kembali kepada negara ya. Semoga mendapat pertolongan dari Allah. Ini yang pertama, dengan yang berhubungan dengan kekayaan negara yang dicuri, yang dikorupsi ya. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan tindak kriminal. Rupanya di Madura ini Pak ya, perlu didengarkan dan perlu disampaikan. Kalau saya tidak punya nomornya Bapak Prabowo, tapi bisa teman-teman menyampaikan sama Bapak Prabowo, dibagikan video ini ya. Di Madura sering terjadi ya carok massal ya, pembunuhan sadis ya, bahkan ada yang dikeroyok 5 orang ya. Bahkan ada yang dikeroyok 1 orang dikeroyok belasan orang ya. Ya ada yang 1 lawan 1, ada gadis yang dibakar ya, dibacok kemudian dibakar dan macam-macam. Rupanya di Madura ini sangat brutal Pak. Gimana kalau di Madura itu diberlakukan biar jerah, dihukum mati ya. Dihukum mati artinya memang hukum mati di Indonesia sudah berlaku, tapi tidak masif ya, masih hanya kasus tertentu. Nah kalau di Madura ini rupanya semakin brutal. Jadi supaya mendapatkan efek jerah, gimana saya punya usul kalau diberlakukan hukuman mati ya, hukuman mati. Karena dalam Al-Quran itu wafil qisasi hayatun ya ulil albab, dan dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Maksudnya jika diberlakukan hukuman mati itu, maka orang tidak berani lagi membunuh sembarangan. Terutama ini di Madura, seakan-akan sekarang semakin brutal ya. Padahal sudah maju ya, sudah berpendidikan ya. Ya mungkin saya kira di samping mereka minim pendidikannya, mungkin ya karena pergaulan, kemudian karena memang watak ya. Jadi tidak semua di Madura. Kalau saya Pak ya, saya itu orang Madura tapi di bagian timur, yaitu Kabupaten Sumeneb. Di Sumeneb sangat jarang ya, alhamdulillah sangat jarang ya. Pembunuhan tidak sering terjadi ya. Nah jadi ini ya, mohon dihukum dengan seberat-beratnya. Atau ada hukuman lain yang menurut Bapak DPR, menurut Bapak
para penegak hukum, para pembuat hukum, ada hukum lain, ya, nggak mengapa. Cuman saya ini mengusulkan agar menjadi efek jerah, ya, suatu tindakan yang bisa membuat orang lain takut, ya, melakukan pembunuhan. Iya. Nah, ini yang berhubungan dengan tindak kriminal. Nah, sekarang ada lagi yang berhubungan dengan masalah nasab. Nah, yang ketiga ini masalah nasab rupanya cukup menghebohkan, ya. Jadi masyarakat itu khususnya di Madura terbelah. Ada yang pro habaib, ada yang kontra. Jadi terjadi pro kontra. Karena masyarakat Madura itu sangat gampang, ya Pak, sangat gampang dipengaruhi, sangat gampang dibodohi, sangat gampang dibohongi, ya. Mereka sangat yakin kalau dulu itu sebagai habaib itu sebagai zuriyah Rasulullah. Namun setelah adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, rupanya ada pergeseran, ya. Sudah banyak di Madura itu yang tidak percaya lagi, namun masih banyak juga yang masih menjadi muhibbin. Nah, dan hikmahnya lagi, ya, sekarang itu kan masyarakat banyak dihibur oleh lagu-lagu nasab yang cukup mengasyikkan, ya. Di samping menjadi hiburan juga menjadi pendidikan, menjadi bahan renungan untuk menentukan dalam mencintai atau membenci. Nah, kemudian hikmahnya yang terbesar lagi adalah timbulnya ahli-ahli nasab, ya. Timbulnya ahli-ahli nasab, munculnya mengorbitnya ahli-ahli nasab di Madura yang sebelumnya tidak ada yang menekuni, ya, kitab-kitab nasab, rupanya kurang begitu bermanfaat. Nah, kalau sekarang ini banyak muncul, di antaranya Gus Hasan, ya, terutama di Pamekasan, ya, banyak. Dan memang di Madura itu menurut cerita, di Kabupaten Bangkalan itu rupanya banyak manuskrip yang tertata rapi, kuno, ya, dari abad ke abad, ya, yang dimiliki oleh sayyid katanya. Jadi memang para sayyid itu memang mempunyai catatan-catatan khusus yang berhubungan dengan nasab, dan itu katanya dirahasiakan, ya, dirahasiakan supaya tidak ada orang yang tahu, ya. Itu merupakan peninggalan dari Wali Songo katanya. Katanya yang bisa ditengok, yang bisa dibaca, yang bisa dipelajari oleh khalayak umum, ya, adalah yang berhubungan dengan ketauhidan saja, katanya itu, ya. Saya mendapatkan informasi yang akurat, ya. Nah, inilah usulan dari saya, dari kami sebagai warga Madura. Yang pertama yang berhubungan dengan koruptor, yang kedua yang berhubungan dengan masalah tindak kriminal yang semakin memuncak, ya, semakin hebat di Madura. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan masalah nasab. Jadi yang berhubungan dengan masalah nasab ini, mohon Bapak Presiden bisa mengutus Menteri Agama, dari Menteri Agama bisa berhubungan dengan MUI untuk mengambil sikap, ya, melalui MUI berfatwa, ya. Karena MUI itu kan urusan remeh saja, gampang mengeluarkan fatwa, tapi dalam urusan yang sangat krusial, yang sangat menghebohkan, yang sangat besar, bahkan ini berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kok diam-diam saja. Nah, ini kan bukan urusan kecil, mohon berfatwa. Sekian, semoga ini bisa didengar oleh kabinet Bapak Prabowo dan bisa disampaikan kepada Bapak Prabowo. Katakan bahwa yang mengusulkan ini adalah alumni Hambalang, ya. Saya adalah kader dari Gerindra,
Kalau tidak percaya silahkan ya. Silahkan tengok di catatan ya. Ada tercatat di Hambalang bahwa saya sebagai alumni ya, alumni Hambalang. Sekian, semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.